Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani semuanya. Semoga senantiasa sehat ya, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan usahanya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini video ini saya akan menjelaskan atau membahas herbisida atau obat rumput atau racun rumput yang paling bagus. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Ilmu Pertanian ini, mohon klik tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video baru tentang ilmu pertanian. Racun rumput ini ya, dalam istilah pertanian disebut herbisida atau pestisida pengendali gulma atau pengendali rumput. Gitu teman-teman ya. Baik. Nah, di sini saya memberikan dua sampel. Yang pertama adalah Roundup, yang kedua adalah Primaxon Plus ya. Di sini ada dua produk yang memiliki bahan aktif yang berbeda, teman-teman. Nah, kebanyakan di pasaran ya. Kebanyakan di pasaran bahannya tuh hampir sama, teman-teman. Bahannya hampir sama. Yang sama dengan Roundup banyak, yang sama dengan Primaxon juga banyak ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih di toko pertanian itu banyak sekali. Teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan bahan aktif ya. Jadi jangan dilihat mereknya, jangan dilihat terkenal atau tidaknya ya. Yang penting teman-teman sudah tahu bahan aktif dan ada nomor pendaftaran. Nah, di sini ini kan kelihatan ya. Di sini ada bahan aktif, mohon maaf ya. Di sini ada bahan aktif, kemudian ada nomor pendaftaran. Ya, yang artinya dia sudah terdaftar di kementerian ataupun dinas pertanian ya, Kementerian Pertanian. Di sini juga ada di Roundup ini. Ini nomor pendaftaran ini Kementerian Pertanian, teman-teman. Nah, jadi selama produk itu sudah memiliki izin, teman-teman jangan khawatir menggunakan produk itu, gitu ya. Apapun mereknya, yang jelas sudah punya izin, itu sudah bisa digunakan atau legal gitu teman-teman. Mungkin di luar juga banyak yang tidak memiliki izin. Jadi nanti yang diperhatikan adalah bahan aktif, yang kedua adalah izin dari kementerian. Oke. Kemudian bahan aktif ya. Kedua produk ini memiliki bahan aktif yang berbeda. Yang pertama, Roundup ini. Roundup ini bahan aktifnya adalah glifosat ya teman-teman ya. IPA glifosat atau isopropil amina glifosat. Jadi Roundup ini berwarna kuning kecoklatan. Biasanya yang berbahan glifosat itu berwarna kuning kecoklatan teman-teman. Sedangkan yang satu Primaxon ini bahan aktifnya adalah paraquat diklorida ya. Kandungannya 280 gram per liter. Nah, ini bahan aktifnya adalah paraquat atau paraquat diklorida ya teman-teman. Kemudian bagus yang mana ya? Keduanya sama-sama bagus teman-teman. Keduanya ini sama-sama bagus. Kemudian perbedaannya di mana gitu loh. Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya kalau Roundup ini kan bahan aktifnya glifosat. Glifosat ini dia bekerja secara sistematis teman-teman. Dia bekerja secara sistemik atau racun rumput sistemik. Sedangkan kalau Primaxon ini dia bahan aktifnya adalah paraquat yang artinya dia bekerja secara kontak. Maksudnya apa itu kan? Maksudnya kalau Roundup ini ya, dia nanti ketika disemprotkan kepada rumput, maka akan diserap terlebih dahulu. Diserap selama kurun waktu 2-3 jam ya. Kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh jaringan rumput, jaringan bagian tubuhnya rumput itu loh. Nanti diedarkan ke dalam jaringan-jaringan rumput. Dalam jangka waktu 4-5 hari nanti akan kelihatan kuning. Pertumbuhannya akan terhenti seperti itu rumputnya ya. Kemudian setelah 10 hari nanti akan kuning tua, kecoklatan. Kemudian setelah 2 minggu nanti akan mati. Dan matinya itu sampai ke akar-akarnya teman-teman. Itu kalau bahan aktif glifosat ini ya, merek Roundup ini. Kemudian sedangkan untuk Primaxon ini teman-teman, dia bahan aktifnya adalah paraquat diklorida. Artinya dia bekerja secara kontak. Ketika jam 7 disemprotkan, nanti sore itu sudah kelihatan
gosong teman-teman, gosong ya, baru gosong belum kuning, gosong, kemudian 1 hari berikutnya nanti akan kuning, 2 hari 3 hari berikutnya akan kering teman-teman. Nah itu adalah karakteristik dari Primaxon ini ataupun bahan aktif paraquat dichlorida, yang artinya dia membakar daun ataupun batang dari rumput itu teman-teman, gitu ya. Jadi ini bekerja secara kontak, ketika kena dia akan terbakar. Sedangkan kalau Roundup ketika terkena rumput tidak akan terbakar, akan tetapi diserap dulu oleh rumput, kemudian rumput itu akan mati secara sistematis, perlahan-lahan gitu kan. Cuman dia matinya sampai ke akar. Sedangkan kalau Primaxon, atau paraquat ini ya teman-teman, dia bekerja misalkan seperti ini ya. Sebentar saya ambilkan sampel dulu. Nah, gini Mas. Ini rumput, kemudian ini daun rumput yang lain ya. Rumput kan biasanya apa ya? Belukar gitu ya, saling tumpang tindih gitu ya. Nah, ini daun rumput yang bawah, ini daun rumput yang atas. Nah, perbedaannya dari glifosat dan paraquat ini teman-teman. Kalau glifosat ketika disemprotkan gitu kan ya, disemprotkan ke permukaan daun, kan ada nih bagian daun yang bawah ini kan terhalang bagian daun yang lain ya kan. Akhirnya yang bagian sini nggak terkena racun rumput glifosat. Nah, meskipun demikian, rumput yang ini nanti akan tetap mati, yang bawah juga akan tetap mati teman-teman. Kan ini cairan glifosatnya terkena di sini, kemudian di sini dan di sini gitu kan, yang bawahnya nggak kena. Meskipun yang sini nggak kena, nanti akan ikut mati teman-teman. Karena apa? Yang di sini diserap dulu oleh rumput, diserap sampai ke akar dan diedarkan ke seluruh jaringan rumput itu tadi. Kemudian nanti lama-kelamaan akan kuning dan mati. Dan yang tidak terkena ini pun akan tetap mati teman-teman gitu loh. Karena dia secara sistematis diserap gitu dan diedarkan ke seluruh bagian rumput. Berbeda dengan yang Primaxon atau yang paraquat tadi teman-teman. Kalau yang paraquat ya, ini misalkan daun, kemudian misalkan ini rumput, kemudian yang atasnya tertumpang daun rumput yang lain, tertindih daun rumput yang lain ya teman-teman. Nah, ketika disemprot dengan paraquat tadi ya, nanti semprotan itu kan kena sini, kemudian kena sini, kena sini. Nah, yang bagian tertutup nanti tidak akan rusak atau tidak akan terbakar teman-teman. Karena dia bekerja secara kontak, artinya dia tidak diedarkan ke jaringan yang lain. Nah, itulah perbedaan cara kerja dari yang paraquat dan glifosat teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Sehingga Primaxon ini ketika disemprotkan kok tidak mengenai bagian akar dari daun, nanti akarnya akan tetap hijau teman-teman. Meskipun daunnya tadi sudah kering ya kan, daunnya sudah kering, kemudian rontok ya kan, tapi akarnya masih hidup teman-teman. Nah, nanti dalam waktu 2-3 minggu kalau terkena hujan, nanti akan tumbuh lagi rumputnya. Nah, itu adalah karakteristik dari bahan aktif paraquat teman-teman. Gitu. Bisa dipahami ya. Sedangkan kalau Roundup ataupun glifosat tadi, meskipun akarnya tidak terkena ataupun tidak mendapatkan embun sprayan kita dari glifosat tadi, akarnya akan tetap mati. Karena apa? Karena glifosat ini bisa diserap oleh tanaman, sehingga ya seperti itu tadi, meskipun tidak merata, glifosat nanti bisa tetap membunuh sampai ke akar. Sedangkan kalau paraquat tidak, dia hanya kontak dan bagian yang terkena saja yang akan terbakar. Gitu teman-teman ya. Sehingga dalam penggunaan Primaxon ataupun paraquat ini teman-teman, kami menyarankan penggunaan surfaktan ataupun perata ataupun perekat pestisida teman-teman. Nanti hasilnya bisa lebih rata. Dan kalaupun menyemprot menggunakan paraquat ini, diusahakan harus teliti dan sabar agar hasilnya lebih maksimal. Gitu teman-teman ya, agar lebih rata. Kalau ini nggak rata nggak apa-apa, yang penting kena daun, nanti sudah bisa diserap. Nah, kemudian pertanyaannya, dari kedua produk ini, dari paraquat maupun glifosat, lebih bagus yang mana, ya kan? Lebih worth it yang mana gitu kan? Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri, gitu ya.
Jadi kalau primason ini misalkan ya teman-teman mau punya hajat, mau punya apa istilahnya, mau punya pesta lah, entah pernikahan ataupun khitanan dan sebagainya. Ternyata depan rumah kita tuh banyak rumputnya teman-teman. Padahal acara itu akan dimulai dalam waktu 5 hari lagi. Ya, kalau 5 hari lagi itu bisa kita gunakan ini pembakar ini teman-teman. Jadi prosesnya lebih cepat teman-teman. Jadi prosesnya nanti lebih cepat dan menghemat waktu dan bisa tepat waktunya sebelum ada hajatan sudah kering semua rumputnya sehingga lebih rapi lingkungan kita gitu. Sedangkan kalau rondap kita harus bersabar. Kalau kita gunakan rondap sedangkan waktu hajatan kita sudah mepet itu kan ya nanti istilahnya apa ya, tidak efektif teman-teman. Jadi masih kelihatan hijau dalam waktu 5 hari itu masih hijau teman-teman. Ya sudah kekuningan cuman kan nggak sebersih yang paraquat tadi gitu. Jadi intinya kalau paraquat ini waktu pembasmian rumput lebih cepat, cuma nanti tumbuhnya juga lebih cepat lagi gitu teman-teman. Sedangkan kalau rondap tidak, sebaliknya gitu ya. Ini kalau rondap waktunya pengendalian gulma itu lama sekali, rumputnya itu matinya lama sekali, cuman nanti tumbuhnya juga lama juga gitu loh. Kuat beberapa bulan gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, perlu diingat ya, ini sangat penting sekali. Perlu diingat bahwasannya primason atau paraquat ini dan glifosat ini teman-teman, ini adalah herbisida atau racun rumput terbatas. Artinya apa? Penggunaannya itu dibatasi teman-teman, tempatnya itu dibatasi. Maksudnya dibatasi adalah harus hati-hati dalam penggunaannya ketika ada tanaman yang memiliki pohon ataupun daunnya itu pendek atau rendah teman-teman. Misalkan padi itu kan daunnya kan di bawah lutut kita ya, maksudnya masih sejajar dengan kaki kita itu kan, daunnya kan masih sejajar dengan kaki. Kemudian bawang merah seperti melon, semangka, mentimun, tembakau dan sebagainya. Nah itu jangan sampai digunakan di lingkungan tanaman seperti itu teman-teman, karena sangat berbahaya dan bisa menyebabkan tanaman kita itu mati teman-teman. Bisa mempengaruhi pertumbuhan atau bahkan bisa membuat tanaman kita mati. Jadi ini tidak boleh digunakan pada pertanaman seperti itu, pertanaman sayuran dan tanaman pangan yang notabene daunnya berada sejajar dengan kaki kita teman-teman. Jadi primason ini dan rondap ini ya, atau paraquat dan glifosat ini terbatas digunakan pada kebun-kebun karet, misalkan perkebunan itu ya, kebun apel, kebun anggur, kebun karet, kemudian kebun sawit dan lain sebagainya ya, kakao dan lain sebagainya yang notabene daunnya itu berada di atas kepala kita gitu loh, sehingga ketika disemprot dengan bahan herbisida ini atau racun rumput ini nanti tidak begitu terpengaruh teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kemudian waktu penyemprotan. Waktu penyemprotan yang paling efektif adalah pagi hari. Ya, kenapa pagi hari? Kok tidak sore hari? Sama saja sebenarnya pagi dan sore itu, karena di sana pagi dan sore itu adalah waktu di mana stomata atau mulut daun itu terbuka teman-teman. Sehingga nanti penyerapan lebih maksimal lagi ya. Penyerapan daun itu lebih maksimal lagi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya penyerapan pestisida itu tidak perlu melalui stomata. Itu beberapa penelitian yang pernah saya baca. Cuman ya agar lebih efektifnya lagi dilakukan pada waktu pagi hari dan sore hari. Alasannya adalah ketika siang hari itu nanti pestisida itu rawan terjadi degradasi teman-teman, atau ya cara mudahnya itu penguapan sebelum diserap oleh tanaman. Itu nanti hasilnya nggak maksimal karena dia sudah menguap terkena panas gitu ya, menempel di daun. Ketika disemprot itu menempel di daun, kemudian sebelum diserap dia sudah terlanjur menguap. Nah, nanti nggak maksimal hasilnya teman-teman. Jadi waktu yang kami sarankan untuk penyemprotan dua jenis herbisida ini ya, baik paraquat maupun glifosat, itu adalah pagi hari setelah embun itu yang ada menempel pada rumput itu hilang. Pagi hari setelah embun hilang, entah itu jam 7, entah itu jam 8 ataupun jam 6, kalaupun tidak ada embun itu juga bisa dilakukan penyemprotan teman-teman. Mengapa demikian? Karena
yang namanya embun itu kan air juga, sehingga nanti ketika kita berikan dosis yang sudah sesuai aturan tapi di sana ada embun, akhirnya apa, dosisnya jadi tidak seperti yang kita harapkan lagi, dosisnya menjadi sedikit atau menjadi berkurang dosisnya karena tercampur dengan embun juga gitu loh. Jadi kabut kita kalah teman-teman, kalah dengan intensitas atau keberadaan embun itu gitu ya. Jadi penyemprotannya dilakukan setelah embun pagi hari itu hilang, dan penyemprotan dihentikan sebelum matahari terik atau terasa panas yang dapat mengakibatkan semprotan kita menguap sebelum diserap oleh rumput. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk dosis penggunaannya, kalau herbisida dengan bahan aktif glifosat ini teman-teman, yang kandungannya, ini saya perlihatkan ya sebentar. Kalau kandungannya di atas 450 gram, itu dosisnya cukup 100 ml per tangki 16 liter teman-teman. Itu nanti hasilnya lebih maksimal lagi gitu ya. Pokoknya kalau kandungannya ini di atas 450 gram, itu dosisnya cukup 100 ml per tangki 16 liter. Nah itu nanti hasilnya maksimal teman-teman. Apakah ada dosis di bawah itu? Apakah ada herbisida yang kandungannya di bawah ini? Ada teman-teman. Ini seperti Mandala ya. Nah, ini Mandala ini kandungannya adalah 240 gram per liter, sama-sama glifosat ya. 240 gram per liter. Kalau ini tadi kan 486. Nah, ini 200 teman-teman, hampir separuhnya ya. Nah, jadi untuk penggunaan seperti ini, kalau dosisnya separuh, dia membutuhkan kurang lebih ya kan, dosisnya kurang lebih ya 160 sampai 180 mili per tangki 16 liter gitu teman-teman. Terus nanti hasilnya bisa sama-sama maksimal. Kalau masalah harga jelas berbeda ya. Kalau yang kandungannya tinggi pasti harganya lebih mahal, jelas karena kandungannya lebih tinggi gitu ya. Oke, itu tadi dosis untuk glifosat. Kemudian dosis untuk paraquat teman-teman. Nah, kalau dosisnya paraquat ini ya, kandungannya kalau 280 up atau ke atas, itu nanti cukup diberikan dosis kurang lebih 75 mili ya. 75 mili per tangki 16 liter, itu sudah mampu untuk membakar rumput teman-teman. Kalau kandungannya 250 up ya, 250 ke atas. Apakah ada yang di bawah? Ada teman-teman, sebentar ya, saya ambilkan dulu sampelnya. Nah ini dia sampelnya, gasing teman-teman, ini dari PT Biotis ya. Jadi gasing ini kandungannya adalah 135 gram per liter. Jadi ini kan di bawah yang saya sampaikan tadi, di bawah 250 atau di bawah 200 gram gitu kan. Maka dosis penggunaannya yang kami sarankan adalah 100 sampai 125 mili per tangki 16 liter. Nah, itu nanti hasilnya bisa maksimal teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau paraquat tadi kalau kandungannya di atas 250, maka dosisnya cukup 75 mili per tangki 16 liter. Sedangkan kalau kandungannya di bawah 250 ya, penggunaannya kami sarankan adalah 100 mili sampai 125 mili per tangki 16 liter. Nah, itu nanti hasilnya juga maksimal, teman-teman. Gitu. Sekali lagi saya peringatkan bahwa penyemprotannya harus hati-hati jika berada di lingkungan tanaman pangan maupun sayur-sayuran karena bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu. Gitu ya, teman-teman ya. Saya kira itu teman-teman ya, penjelasannya cukup sekian. Jadi kalau masalah merek dan sebagainya itu nggak perlu dipertimbangkan ya. Yang perlu dipertimbangkan adalah nomor pendaftaran ini. Kalau ada nomor pendaftaran berarti dia resmi ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada produk-produk yang abal-abal dikasih nomor pendaftaran palsu dan sebagainya, itu ada. Tapi itu kan bukan wilayah kita ya. Yang jelas kita hanya melihat ini bahan aktif dan nomor pendaftaran. Kalaupun ada itu berarti dia sudah resmi mendapatkan izin. Kalaupun itu nomor pendaftarannya palsu berarti itu bukan salah kita ya, salah yang membuat produk ya teman-teman ya, itu salahnya dia ya, semoga diampuni dosanya gitu ya teman-teman. Itu saya kira itu, nanti
Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah video ini, akan kami jawab semampunya. Jika ada waktu luang, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu pertanian Indonesia.